Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat Al-Amal, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam podcast Al-Amal. Alhamdulillah, semoga sahabat Al-Amal selalu dalam keadaan yang sehat, senantiasa dilancarkan aktivitasnya, dan setiap langkahnya selalu dalam keberkahan. Sahabat Al-Amal, tentunya saat ini saya tidak sendiri ya, karena ada sosok yang begitu sederhana namun spesial. Kenapa spesial? Karena hobinya ini jalan-jalan, namun bukan sembarang jalan-jalan ya sahabat Al-Amal, tetapi dalam perjalanannya selalu menuju untuk ibadah dan sedekah. Tidak hanya sendiri, beliau juga terkadang mengajak sahabat dan juga kerabatnya untuk sama-sama beramal. Nah, sahabat Al-Amal pasti ingin tahu sosok seperti apa beliau. Sangat spesial karena sekarang bahkan beliau telah mendirikan pondok pesantren Al-Amal di Batam, di Indonesia khususnya. Kenapa beliau juga spesial? Beliau itu berasal dari negeri seberang, Singapura, tapi rajin berderma di Indonesia, di Batam khususnya. Tentunya banyak sekali pengorbanan waktu, tenaga, dan materi yang telah diberikan. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Mari kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah, sehat ya. Kalau sampai Batam sehat lah. Alhamdulillah. Nah Pak Haji, kalau saya sudah kenal sedikit dengan Pak Haji, boleh berkenalan Pak Haji, nama lengkapnya siapa, berasal dari mana, begitu? Boleh Pak Haji? Alhamdulillah, terima kasih Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Wiwi yang selama ini banyak bantu kami di Pondok Pesantren Al-Amal, dan kepada tim-tim kru yang beliau inilah yang adakan masa untuk luangkan masa untuk sibuk dengan saya, insyaAllah. Mudah-mudahan sibuknya kita ni manfaat keberkatan keredaan Amin. Amin. Untuk memperkenalkan diri saya, nama saya Haji Muhammad Ruslan bin Haji Samri. Ya. Saya berumur tahun ini 60 tahun. Alhamdulillah. Dan sudah beristri satu saja. Satu saja Pak Haji ya. Satu, alhamdulillah. Satu saja. Dan saya berasal dari Singapura. Oke. Untuk pengetahuan saya nih, apa yang Bu Dewi kata nih, sosok-sosok yang ini sosok besar ialah, tapi saya ini orang biasa saja. Dan saya pun tidak ada bercita-cita, angan-angan untuk seperti beginilah. Iya. Saya yakin pergerakan saya tentang saya bikin kerja amal, yakin semua dengan izin Allah dan hidayah petunjuk Allah, insyaallah. Sebenarnya saya ni orang biasa. Dulu saya bekerja pun sebagai banyak membantu ibu saya meniaga. Meniaga. Lalu selepas ibu saya meninggal dunia, baru saya bikin kerja sendirilah, bertugas yang makanya itu. So saya mula berkecimpung dalam bidang, sekarang soalnya saya bidang jenazahnya. Iya. Iya. Oke. So maksudnya saya mulai aktif di Batam ini sejak tahun 2002. 2002 beliau sudah aktif mulai pergi ke Batam, begitu ya? Waktu itu saya sebagai satu organization dari Singapura, namanya Persatuan Kebajikan Islam Sinaran Baru. Nanti kita jelaskan bagaimana nama Sinaran Baru itu adalah. So bila saya waktu itu saya cuma sekadar sebagai jawatan kuasa, sebagai pembantu lah, ikut mana presiden atau ketua suruh kita ikutlah. Lalu pada tahun 2019, lalu saya sudah buka syarikat sendiri dan saya sudah ada jemaah saya sendiri.
2019 lah saya mula bawa, maaf, 2009. 2009 kalau Maaf, 2009 baru saya mula membuat serikat sendiri. Iya. Dan saya ada jemaah dan pelajar saya. Maksudnya saya selepas saya uruskan jenazah pada tahun 2002 itu, saya sudah mula tekun dari bidang Islamik lah. Banyak masa saya untuk saya habiskan untuk banyak menuntut ilmu lah gitu. Alhamdulillah. Makanya sampailah sekarang masa yang saya terapkan sekarang adalah ilmu yang guru saya sampaikan tentang kepentingan menjadi seorang yang membantu. Karena kata guru saya, orang yang baik orang dapat beri manfaat pada orang lain. Orang yang baik adalah orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Pak Haji, berawal dari bersama rekan-rekan yang lain, ikut kesana kesini, mengapa tiba-tiba Pak Haji memiliki inisiatif pada tahun 2009 tersebut memiliki syarikat sendiri? Apakah ingin lebih luas pergerakannya kah atau bagaimanakah? Sedangkan Pak Haji sendiri memiliki namanya manusia ya, sahabat Al-Amal, pasti memiliki kepentingan pribadi yang begitu banyak. Namun dengan penuh pertimbangan, mengapa Pak Haji mendedikasikan dirinya untuk membuat perserikatan sendiri untuk melanjutkan langkah berderma kepada orang banyak. Masya Allah. Bagaimana Pak Haji? Boleh ceritakan kepada sahabat Al-Amal dan kami semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mulanya kita banyak belajar. Saya jadi sebagai pembantu, ikut arahan daripada pengetua. Saya banyak belajar lah. Orang yang suka belajar dari apa yang kebaikan. Cuma kadang-kadang kita manusia kan, kadang-kadang kita bila menilai orang, kita senang untuk menilai, tapi menilai diri sendiri kadang-kadang itu kadang masalah. Kelemahan manusia nih, bila menilai orang, lalu saya lihat pergerakan ada organisasi atau syarikat jenazah ini, ada yang perkara-perkara yang kurang saya senangi. Bukan saya ini orang yang perfect, tapi kan kadang-kadang bila kita menilai itu ada yang kurang. So saya rasa kurang kepuasan. Lalu saya sudah belajar dari 2002 itu sampai 2009. Saya pelajari. Ini terutama kita kan waktu itu kita sebagai orang bawahan. So bila kita kadang dikasih suggestion, idea, kadang-kadang kurang disenangi, kurang percaya diri, mungkin banyak idea tidak dikeluarkan, begitu ya. So kita sentiasa husnuzon kan. Lalu saya rasa biar saya bebas lah. Biar saya bebas, apa yang kita lakukan perlu ada kepuasan dan benar-benar melaksanakan untuk membahagiakan orang lain. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu sekadar untuk mendapat itu publicity, untuk orang lihat pergerakan kita, tapi sebetulnya itu sebagai maksudnya plastik aja lah, di luaran sajanya. Hanya kemasan saja begitu sahabat Al-Amal ya. Di dalamnya mungkin kurang menyenangkan lah. So makanya saya 2019 saya buka syarikat jenazah sendiri dan bergerak buat kerja amal sendiri. Yang pentingnya satu itu saya bebas lah. Tidak ada ikatan atau sekatan untuk saya ini kah gitu kah. Karena saya lebih pegang pada apa yang guru sampaikan, apa yang Rasulullah ajarkan. So saya coba menerapkan seberapa yang banyak boleh. Kadang-kadang kemampuan kita kan sekadar kan. Makanya apa yang mampu dilaksanakan, uruskan itu tidak salah. Itu sampai sekarang saya lakukan, insyaallah. Pak Haji, untuk mengurus jenazah itu saja pasti sudah sangat sibuk ya. Mengapa Pak Haji ditambahkan juga harus berkegiatan amal? Dan perlu diketahui sahabat Al-Amal, beliau yang di Singapura ini sangat banyak beraktivitas amal
di Indonesia khususnya di Batam ini kan pasti butuh pengorbanan waktu, tenaga dan material. Sahabat Al-Amal tahu sendiri ya, dari luar negeri ke Batam pasti tidak murah begitu. Ada pengorbanan, istilahnya ada tiket, belum akomodasi lainnya. Bagaimana? Itu kan sangat repot gitu ya. Kalau bukan niat yang begitu bulat, aduh berat begitu. Jadi apa alasannya Pak Haji? Yang penting apa ya Bu Dewi? Betul ada keikhlasan, kesungguhan, keyakinan lah. Memang saya pada setelah 2002 aktif urus jenazah tuh saya sebagai mula-mula saya bikin jenazah tuh saya sebagai pemandu saja. Pemandu. Saya belum dapat itu sijil atau qualified untuk mandikan jenazah. Ya. Lalu selepas saya setahun itu mula saya dapat jadi juru mandi itu, didapat itu tauliah untuk mandi jenazah karena seorang daripada juru mandi saya itu juru mandi lewat datang lambat. Lalu waktu itu keluarga sudah macam kurang senang ya, was-was. Suruh macam kenapa lambat? Lalu pengetua saya arahkan saya, Haji Ruslan, kamu boleh mandi? Saya sudah 1 tahun ikut. Memang waktu itu saya sudah ada sijil, tapi tidak dibenarkan mandi jenazah, belum ada pengalaman yang rapi. Saya jadi driver saja. Lepas itu saya mandikan jenazah itu. Disitulah permulaan saya diberi tanggung jawab untuk membenarkan mandikan jenazah sampai sekarang. Maka Bu Dewi, saya selepas saya mandi jenazah tuh makin lama-kelamaan saya lihat masyarakat nih pasal ilmu fardu kifayah ini sangat lemah, sangat kurang. Kenapa? Maka berpegang pada ilmu fardu kifayah, satu orang yang lakukan, yang lain tak berusaha. Lagi-lagi di Singapura tuh masyarakat jenazah dah terlalu banyak. Makanya bila kematian, hello, telepon saja datang uruskan. Tetapi yang saya lihat apabila pesakit sedang nazak ataupun sedang keadaan yang mendesak. Banyak yang tak tahu apa mau bikin, tak tahu menangis, meraung, tak tahu. So saya rasa kita perlu buat sesuatu lah. Maksudnya perlu kasih awareness, kesedaran tentang pentingnya belajar ilmu fardu kifayah. Memang saya lihat ilmu fardu kifayah ni kalau tidak ada kematian tak penting. Tapi bila ada saat itu waktu manazat, kematian, barulah kita pentingnya mempelajari fardu kifayah. Dan satu, lalu karena terbuka hati untuk berkongsi ilmu, saya mula start 2004 saya adakan kursus jenazah di rumah. Tapi itu saya tak ada syarikat, tak ada office, saya bikin di rumah. Jadi inisiatif dari Pak Haji sendiri ya, supaya untuk berbagi ilmu begitu. Iya, betul. Padahal Pak Haji memiliki syarikat yang istilahnya ini kalau orang lain tahu ilmunya nanti bisa semua, gimana Pak Haji? Itulah, kita nggak boleh pelit ilmu. Betul kan Pak Haji? Ya. Makanya kita dapat sebab yang guru-guru, ustaz-ustaz, ilmunya perlu dikongsi. Harus dikongsi. Kenapa nanti disoal nanti apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang kamu ada. Makanya saya sifatkan nih masa daripada 2002 sampai sekarang muridnya sudah ramai sekarang. Sudah banyak muridnya. Ingat ya, Pak Haji tidak pelit ilmu. Walaupun beliau bergerak di bidang pengurusan jenazah, bukan berarti orang lain tidak boleh bisa mengurus jenazah. Betul. Rezeki sudah ada yang ngatur dan ilmu yang berkah ya tentunya. Yang penting apa tahu Bu Dewi, saya nak pastikan satu hari nanti boleh mohon setiap anak-anak dapat mandikan ibu bapa sendiri. Itu yang harapan saya lah. Karena saya nih 2010 tuh ibu bapa saya meninggal, sekitar kedua ibu bapa saya kita uruskan. Saya mau dapat rasakan biar anak-anak yang lain dapat merasakan bagaimana bila kamu mandikan ibu bapa kamu lain. Yang paling nak disampaikan lah ialah. Dan satu Dewi, karena dah ramai murid lalu saya sudah bila ada jenazah, saya panggil murid-murid saya. Maksudnya apa?
belajar ilmu fardu kifayah nih is not a theory, tengok buku belajar tak bisa. Harus ada praktek ya. Harus tidak hadir di jenazah tuh. Kalau kamu setakat baca buku, nanti waktu ketika uruskan jenazah, maksudnya keluar darahnya, tak henti, najisnya tak berhenti, contoh gitu. Maksudnya kalau buku tak tertib, maka perlu makanya semua pelajar-pelajar saya dibenarkan untuk ikut jenazah. Dan sekarang alhamdulillah boleh katakan di Singapura sekarang boleh katakan setengah syarikat di Singapura kebanyakannya murid-murid saya. Walaupun tak bekerja dengan saya, tapi saya ya pada mulanya rasa pun sudah ajar kamu pergi lain company, tapi lama-lama itu maksudnya yang saya pegang pentingnya ada sahabat. Pentingnya ada sahabat. Sahabat tuh ingatkan saya Pak Haji, walaupun mereka keluar daripada syarikat kamu, nanti sekiranya mereka menjadi juru mandi yang hebat, orang kan tanya siapa guru kamu? Betul. Lalu kan, oh Haji Ruslan. Makanya kita ilmu yang kita pelajari memang cita-cita kita biar ilmu kita nih dapat dimanfaatkan orang lain. Betul sekali. Itu maka itu saya kan sudah bebas lah. Saya mau ke Batam ke Johor mana saya sudah ada murid-murid untuk mandikan jenazah. Ternyata sahabat Al-Amal selain Pak Haji ya, ini terkenal senang berderma secara materi, berbagi ilmu itu gak pelit. Jadi sahabat Al-Amal, kalau kita punya ilmu, berbagilah, karena ilmu yang berkah itu kalau dibagikan, begitu. Nah sekarang kalau tadi Dewi dengar ya Pak Haji ya, Pak Haji ingin bahwa kelak, ini masih belum dibahas lebih lanjut nih tentang pondok pesantren Al-Amalnya ya. Kemarin sempat Dewi mengikuti kelas ya Pak Haji, kelas mengkafani jenazah. Selalu diulang-ulang oleh Pak Haji ke anak-anak bahwa Pak Haji ingin kelak kalian nanti yang bisa memandikan orang tuanya, sama seperti Bapak juga begitu ya, memandikan orang tua sendiri. Apakah Pak Haji, mohon maaf bila menjadi mengenang begitu ya, orang tua adalah merupakan sosok dari panutan Pak Haji, sehingga Pak Haji sampai dengan sekarang terus menerus beramal soleh tanpa henti walaupun harus menyeberangi di luar negeri, bukan di negeri sendiri. Siapakah sosok inspirasi Pak Haji hingga menjadi orang yang soleh begitu? Amin ya rabbal alamin. Kita kan selalu bila bicara, ini kan anak-anak santri di sini. Cita-cita kamu apa? Untuk membahagiakan doa Bapak. Tapi untuk sosok sebagai orang yang suka berderma, orang yang banyak berjasa pada masyarakat, saya pegang pada sahabat Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wakafnya walaupun sudah 1400 sampai 1400 tahun dalam meninggal dunia, wakafnya masih ada sekarang. Wakafnya masih ada ya. Makanya masih bermanfaat. Lalu kita mudah-mudahan kita usahakan sebab yang walaupun tidak boleh sehebat Sayyidina Utsman tuh, tapi kita bisa mampu ikut apa yang pernah lakukan lah. Betul. Makanya itu satulah maksudnya kita apa tahu Bu Dewi, kita guru saya sampaikan tangan di atas lebih mau tangan di bawah, orang yang baik sentiasa memberi manfaat orang lain. Banyak ilmu-ilmu antara beri tentang kelebihan orang yang bersedekah atau berinfak. So maksudnya lagi satu yang paling saya itu point tu dinya what call dinya itu the key words tu kan bawa harta maksudnya bawa harta ke kubur, maksudnya kita tidak sampai membawa harta itu ke dalam alam kubur. Tapi Dewi kata guru saya ni karena waktu itu orang kata tidak membawa harta ke kubur, siapa kata? Maksudnya setiap uang atau harta yang kita ada kita sedekahkan, itu semua yang kita bawa sama-sama untuk bawa ke akhirat itu. Makanya bila kita pikir amalan orang meninggal dunia itu sudah habis, tidak ada. Tapi yang kita pahamkan
bila kita meninggal dunia tidak ada satu milik kita, semua ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Makanya kita sedekahkan itulah milik kita. Iya. Makanya saya berusaha untuk apa? Seberapa mampunya banyak bawa harta ke akhirat lah. Masuk sedekah ke sini. Makanya dan cuma di Batam nih Ibu Dewi. Bila saya mulai 2002 saya ikut sebagai jawatan itu organisasi. Saya lihat di Batam nih banyak perlu bantuan. Bila pergi kampung-kampung, tengok ni anak yang madrasahnya yang jadi sudah sampai tidak terurus, anak-anak semua masya Allah kan. Makanya di situ tergerak, tapi belum ada maksudnya tidak ada kekuasaan, tidak ada apa tuh yang boleh kita bantu. Tapi hatinya sudah ada, keinginan sudah sangat ada, dan amin untuk ke arah sana kan kita perlu adanya sesuatu yang harus dibawa atau betul. Dibagikan begitu. Lalu Ibu Dewi, saya sudah bercita-cita. Kenapa? Memang negara banyak orang yang miskin, di Afrika, ini cuma bagi saya di Batam ni paling dekat dengan Singapura. Betul. Tetapi Pak Haji sekali lagi, walaupun itu dekat pun itu kan sudah luar negeri ya Pak Haji. Kami sangat berterima kasih dan sangat terharu sekali ya. Bukan di negara sendiri tetapi dengan bermurah hati menebarkan kebaikan. Bahkan yang saya dengar mulai dari Batam ke ujung Batam semua Pak Haji pernah datangi untuk beramal. Nah, satu lagi nih Pak Haji. Masih banyak sebenarnya ya. Ini akan berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Masya Allah. Dari mengurus jenazah, kemudian berkeliling Batam menyantuni beberapa madrasah, pondok dan juga masjid. Padahal Pak Haji saat ini kan sudah ada pondok pesantren. Nah, beliau merupakan founder dari Pondok Pesantren Al-Amal dan ini adalah gratis sahabat Al-Amal. Jadi pondok pesantren ini adalah pondok pesantren tahfiz dan menyantuni anak yatim. Belajar tahfiz di sini gratis ya sahabat Al-Amal. Lalu mengapa Pak Haji yang saat ini sudah mendirikan sendiri Pondok Pesantren Al-Amal ini, di mana lagi gratis lagi ya, tapi saat ini Pak Haji masih juga berkeliling mendermakan ke beberapa tempat. Nggak sayang nih Pak Haji? Subhanallah. Ya ini semua betul, ini semua dengan ditakdirkan Allah lah. Cuma apa Bu Dewi, saya lihat di Al-Amal nih keperluannya semua cukup lah, Alhamdulillah untuk kemampuan berbagai. Cuma saya sudah beritahu pada pengetua kita punya tim. Saya mau jadikan Al-Amal nih sebagai walaupun pondok pesantren kita yang masih pegang pada itu orang yang baik sendiri bermanfaat orang lain kan. Kita sih nggak cukup. Lalu kalau ada yang ini kita bantulah gitu. Kita bantu yang mana-mana yang kekurangan kita bantu. Kenapa PGSB kita ada ketuanya jemaah, ada keluarga besar PGSB. Mereka melihat bila kita ada aktiviti, ada event tentang kerja amal nih, banyak yang cenderung. Lalu rasanya uangnya ini sudah mencukupi untuk amal. Lalu kita simpan nih untuk apa nih banyak-banyak nih kan? Kita mau disimpan lagi, takut-takut tak sempat dibagi. Makanya mana yang betul-betul perlu bantuan kita bantu. Cuma Bu Dewi memang sejak apa kata Bu Dewi kata tuh sudah banyak disebarkan tentang Al-Amal nih, tentang Haji Ruslan nih. Lalu banyak yang meminta bantuan. Cuma saya nih sebagai pengamanah Bu Dewi, yang Allah titipkan pada saya nih dan pada jemaah-jemaah dari PGSB, saya perlu laksanakan dengan penuh amanah dan penuh keikhlasan. Karena kadang-kadang bila saya di Batam nih, saya tidak kenalan, saya kenal Pak Samijo saja. Pak Samijo untuk pengetahuan adalah ketua dari Yayasan Yayasan Sinaran Bahari Indonesia, Pondok Pesantren Al-Amal. Makanya kalau ada yang minta Pak Haji, tolong Pak Haji minta bantuan, saya tuh cakap tidak. Oke, sabar ya Pak, nanti saya antarkan Pak Samijo, hubungi Bapak, tengok apa diperlukan. Lalu di situ ada transparansi, Pak Samijo boleh lihat keadaan apa diperlukan. Survei lah ya. Baru kita
dapat laksanakan. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita pernah juga dengan Bu Dewi uangnya dikasih, tapi masjidnya tak siap, tak ada. So saya sebagai pribadi saya sangat berhati-hati. Bukan saya macam sedekah tidak, pastikanlah uang yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan baik. Kenapa? Saya yakin banyak yang berderma itu mereka mengharapkan keberkatannya. Betul. Kalau uang itu diserahkan pada yang tidak bertanggung jawab, itu saya rasa satu kegagalan. Betul sekali. So memang kelemahan tetap ada, tapi ada, ya? kalau lebih dinolkan lah, Iya. dikurangkan dengan apa? Dengan lebih berhati-hati dan lebih transparansi, ada jelas lah gitu. Luar biasa sekali, Masya Allah ya sahabat Al-Amal. Jadi walaupun saat ini Pak Haji merupakan founder dari Pondok Pesantren Al-Amal, beliau juga tetap fokus terhadap lingkungan sekitar. Sekali lagi adalah sebaik-baiknya umur adalah yang bermanfaat bagi orang banyak, begitu. Pak Haji, kalau boleh tahu Pak Haji, tadi Pak Haji mengatakan bahwa ini semua juga amanah dari para sahabat Pak Haji, daripada donatur gitu ya. Jadi perlu diketahui sahabat Al-Amal ya, Pak Haji tidak sendiri dalam beramal. Bahkan keluarga besar pun, keluarga besar Haji Muhammad Sambri, begitu ya. Semuanya turut serta dalam berderma. Jadi rekan-rekan, sahabat semua diajak untuk ikut bersedekah. Tidak pelit dapat pahala sendiri gitu ya Pak Haji ya. Mengajak kebaikan juga merupakan amal kebaikan, begitu ya. Jadi bagaimana kabar saudara-saudara kita di Singapura Pak Haji? Masya Allah, ya memang yang kita semua pahami lah. Sekarang badan-badan kebajikan terlalu banyak. Bukan di Singapura saja, di mana-mana lah. Lagi tentang kolom Palestina, Gaza, di Afrika, di Rohingya, banyak lah. Cuma yang penting kita laksanakan tuh untuk mengajak orang bikin kebaikan. Betul sekali. Apa satu kita perlu yang kita diajar di guru saya, cari sahabat-sahabat yang baik. Betul. Sahabat-sahabat yang baik akan mengajak kita pada kebaikan. Betul sekali Pak. Dan satu lagi, sahabat yang baik akan mencari kita di surga nanti. Itu yang saya tiga, maksudnya dia kita menjaga silaturahim, menjaga persahabatan, dan sahabat yang baik nih itu akan membantu kita di akhirat. Insya Allah, itu yang ya Rabbal saya nak Alamin. pastikan semua kita sama-sama semua orang semua Islam sama-sama surga lah. Amin. Itu kan matlamatnya yang kita punya objektif. Kat dunia sini hebat macam manapun semua tinggal. Betul. Matlamatnya surga ke neraka. Betul. So makanya kita sentiasa mengajak pada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Sahabat Al-Amal, dari tadi kita ngomongin masalah Yayasan Sinaran Baharu Indonesia, ketuanya Pak Samijo, ada Pondok Pesantren Al-Amal Tahfiz gratis. Nah, sekarang Pak Haji, Dewi mau tanya, awal mula dari pertamanya berderma, berkeliling di Batam, kemudian pengurusan jenazah. Nah, kok tiba-tiba Pak Haji mendirikan pondok pesantren? Dan konsepnya gratis lagi. Apa nggak takut nih Pak Haji? Gratis tentunya, yang namanya pondok pesantren itu kan butuh operasional yang besar. Apa pertimbangannya? Bagaimana pertama yang mendasari Pak Haji pada saat itu? Marilah kita dirikan pondok tentunya bersama dengan Pak Samijo dan pengurus lainnya begitu. Coba ceritakan kepada sahabat Al-Amal. Subhanallah. Mulai 19 lihat di Batam nih sekarang ini banyak keluarga-keluarga yang kurang kemampuan. Betul. Belakangnya saya lihat pun banyak pun pondok-pondok, rumah tahfiz di Batam sini saja saya rasa ratusan lah ya. Betul sekali Pak Haji. Tapi semuanya perlu dibayar. Saya terpikir untuk saya, kalau semua dibayar, bagaimana yang tidak kemampuan? Betul sekali. Itu satu mula tergeraklah, menggerakkan. Dan satu Bu Dewi ini yang kita disuruh menyantuni anak yatim, membantu orang susah. So di situ
saya tergerak untuk memang cita-cita sudah ada, cuma tidak ada kemampuan lah. Makanya kita bantu sajalah, support saja mana rumah tahfiz, pesantren, mereka kita bantu. Lalu kelamaan saya pikir, kenapa tidak saya buka sendiri punya? Memang ada cita-cita situ. Kenapa? Karena untuk tahfiz atau pesantren yang terbina, kalau dijaga, itulah satu adalah amalan kita yang akan kita bawa sampai kita meninggal dunia nanti. Selagi pondok ini dimanfaatkan dalam kubur saya. Maksudnya nanti anak-anak tahfiz yang berjaya di al-amal ni, mereka sentiasa ingat, doakan saya. Tapi itu sebagai dapat hikmah yang lain lah. Maksudnya menumpang pahala lah gitu kan. Tapi matlamat yang pentingnya, yang utama, agar anak-anak yatim, anak-anak tak berkemampuan, Masya Allah, dipelihara, dijaga, dibesarkan agar satu hari mereka akan ubah kehidupan mereka menjadi anak orang yang susah, menjadi anak yang berjaya. Masya Allah. Itu yang harapan saya lah, agar mereka satu betul. hari akan dapat membahagiakan, memuliakan. Karena itu Pak Bu Dewi ya, karena saya buka ini waktu ibu saya, ayah saya meninggal dunia ya. Saya kurang jasa Bu Dewi, saya kurang jasa dengan ibu saya. Tidak banyak yang saya beri kebahagiaan, kesenangan pada ibu bapa saya. So itu yang saya punya. Bila ibu saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia, saya rasa sebelum banyak buat jasa pada bapak saya. Makanya saya sudah berikrar, saya akan pastikan, saya usahakan bagaimana untuk menyelamatkan ibu bapa saya di alam barzah itu. Kan di alam barzah itu ada azab, ada nikmat. Ini bukan ada dapat guru-guru yang selalu sampaikan, dan kita yang sebagai murid ni kita mengamalkan apa yang guru sampaikan. Lalu saya pikir, iya ya, ibu saya, ayah saya selamat tidak kat kubur. Lalu untuk menyelamatkan mereka ini tiga, sedekah jariah, ibu panan soleh. So saya usahakan di tiga-tiga diusahakan untuk ibu bapa saya. Mudah-mudahan mereka selamat. Makanya Bu Dewi, kalau saya tidak dapat bahagiakan mereka di dunia, at least sedikit saya membahagiakan mereka di akhir. Itu yang saya punya. Bisa saya lah. Begitu ya. Jadi alhamdulillah sekali masyarakat atau anak-anak yang di Batam ini yang kurang mampu dan memiliki syarat-syarat bisa masuk ke Pondok Pesantren Al-Amal, alhamdulillah memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang mampu, sehingga batasan-batasan itu bisa terlepaskan dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Amal ini. Mudah-mudahan santri semuanya bisa belajar dengan baik ya Pak Haji. Amin. Ya tentunya ya. Amin. Karena ini insya Allah lah bermanfaat untuk mereka, bermanfaat untuk semuanya. Iya kan Pak Haji ya? Iya betul. Kalau boleh tahu Pak Haji, ini kan pondok pesantrennya kan ada di Batam, Pak Haji ini kan ada di Singapura gitu ya. Gimana nih caranya untuk memantau terus perkembangan di pondok ini, dan hari ini Pak Haji bisa mengikuti podcast ini, apakah sedang berada di Batam, ada di hotel kah, atau lagi di pondok kah, atau bagaimana kah? Karena kabarnya saya nanya-nanya sama anak-anak pondok sini, mereka selalu merindukan kedatangan Pak Haji karena sahabat Al-Amal, Pak Haji ini memanjakan anak-anak, sesekali menasehati supaya mereka selalu belajar tapi selalu dengan kasih sayang. Makanya anak-anak nih selalu merindu lah istilahnya begitu ya. Jadi Pak Haji saat ini sedang berada di Batam ya? Ya. Memang Pak Bu Dewi ya, kalau saya lebih senang berada di pondok. Satu, saya jimat lah. Kalau dulu di memang bukan saya tidak mampu dulu di hotel. Bila saya di pondok, saya dapat bersama-sama anak-anak. Saya berhafal Quran sama-sama anak-anak dan lihat perkembangan anak, mana yang perlu diawasi, mana yang sudah ini. Maksudnya bukan kita kasih memanjakan anak-anak ini, karena namanya anak-anak. Betul sekali. Dia perlu dimanjai. Maksudnya kalau dikerasi, ini mereka macam
rasa anak-anak rasa kecewa. Betul. Tarik ulur kalau bahasa Indonesia kita. Biar mereka aman di sini. Aman di sini. Iya, insya Allah. Itu yang saya perlu. Ya memang kadang-kadang ya ada anak-anak yang bandel, gitu. Namanya anak-anak ya Pak Haji. Makanya kita sebagai orang tua kita mendidik dengan diplomasi. Lembut tapi tegas. Tidak dikasari, tidak dipukul. Pukul ya semampu yang sekadarnya saja. Karena pukul itu kan kita diajarkan untuk menegur yang ada kuasa pukul, kedua cakap, ketiga diam. So kita lakukan dengan penuh kasih sayang lah, bukan rasa kebencian. Itu yang saya memang bila saya di rumah untuk Al-Amal ini banyak dengaran lah Pak Haji manjakan anak-anak itu karena kita kan telah diajar untuk menyantuni anak yatim, betul anak sekali. Kalau kita sudah belajar, kenapa tidak diamal? Kan? Memang kalau ikut perasaan, sifat amarah, memang kita sih mau marah saja. Tapi untuk melatih diri kita menjadi orang yang sabar, orang yang sentiasa reda, karena Allah bersyukur apa yang ada lah. Mudah-mudahan mereka satu hari mendapat ilmu dan insya Allah di kepercayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan sama-sama. Doakan sama-sama ya. Karena sahabat Amal, walaupun Pak Haji ini berada di Singapura, tetapi untuk perkembangan dari Pondok Pesantren Al-Amal ini Pak Haji sangat tahu, bahkan santri per santri kebiasaannya apa, walaupun beliau baru datang dari Singapura ke Batam, beliau sangat tahu yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Karena apa? Selalu memaksimalkan waktunya ketika berada di pondok, beliau menginap atau bercengkrama setelah sholat ya, biasanya setelah majelis ya. Pak Haji senantiasa mengamati anak-anak, merangkul begitu ya. Ya, saya sendiri banyak belajar dari beliau bahwa untuk mendidik anak-anak ini perlu dengan diplomasi. Tegas namun juga lembut begitu ya, Pak Haji. Masya Allah. Kenapa Bu Dewi? Kita ada CCTV di sini. Boleh katakan setiap hari CCTV saya buka. Pagi, habis tengah petang, malam. So kita lihat anak-anak apa yang perlu diperbaiki. Kita ada Ustaz, ada Bu Dewi kan. Bu Dewi ini perlu begini, dan kita sentiasa usaha apa perlu diperbaiki. Bagi saya Bu Dewi ya, dia bilang itu mungkin perlu banyak belajar lagi lah karena pengalaman saya mengelolakan membina pondok pesantren ini memang zero knowledge, nol, cuma ikut sama-sama belajar, semangat dan kata-kata hati lah. Tapi hati yang apa? Yang mutmainnah, bukan amarah, bukan gitu. So dengan penuh ketenangan. Karena bagi saya Bu Dewi kita kalau mencari kesilapan memang tak habis. Cuma kita usahakan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Bukan mencari masalah atau mencari kesilapan, dipelajari kesilapan lah. Luar biasa. Karena bila lihat anak ini apa ini perlu kedua kan kita di Al-Quran sudah dicatat maktub wa tawsabil haq wa tawsabil sabr, sampaikan dengan kebenaran sampai kesabaran. Makanya jangan putus-putus lah menasihati. Betul. Apalagi yang namanya anak-anak ya Pak Haji memang sudah kewajiban kita selalu mengingatkan terus gitu ya Pak Haji wajib. Harus penuh dengan kesabaran dalam mendidik anak-anak, baik itu di pesantren maupun di rumah sama saja Pak Haji betul. Iya betul. Jadi Pak Haji banyak sekali pelajaran yang diambil dari Pak Haji ya, karena sahabat Al-Amal, walaupun beliau adalah founder ya, founder ini kan pendiri dari Yayasan Al-Amal, tapi beliau tidak pernah ada batasan kedekatan pada anak-anak. Ini yang perlu kita contoh bersama-sama sahabat Al-Amal, bahwa untuk mendekati anak-anak itu kita harus penuh dengan kasih sayang. Walaupun beliau adalah founder,
istilahnya kalau di kita ada batasan ya, tidak perlulah dekat dengan anak-anak. Beliau sangat dekat sekali dengan anak-anak, bahkan kedatangannya selalu ditunggu. Setiap datang, selepas sholat, selalu menyampaikan nasihat begitu ya. Bahkan seperti yang saya tadi katakan bahwa satu persatu anak ini memiliki kebiasaan apa, Pak Haji bahkan tahu. Semoga kita bisa menyontoh beliau menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Demi mendapatkan suatu tujuan, kita harus tetap aktif dan rendah hati, begitu ya Pak Haji. Harusnya kalau menurut Dewi ya, Pak Haji tidak perlu repot-repot, boleh begini. Tapi Pak Haji luar biasa sekali. Masya Allah. Benar-benar turut serta dalam perkembangan pondok pesantren Al-Amal ini, Masya Allah. Nih, saya takut Bu Iwi nih kalau banyak pujian ini saya takut ini. Tidak Pak Bu Dewi ya. Bagi saya Bu Dewi, pondok pesantren ini semua adalah takdir Allah. Takdir Allah. Bukan saya maksudnya yang begini dengan usaha saya, tidak. Bagi saya yakin ini semua dengan takdir Allah. Dan anak-anak ini pesantren Al-Amal ini itu kunci saya ke surga tuh. Betul. Maksudnya dengan adanya anak-anak ini saya banyak beramal, uji kesabaran saya, uji bagaimana saya menjalankan rasa pondok pesantren ini. Dan saya orangnya suka belajar. Dan saya suka ditegur, ya, yang membina lah ya kan. Makanya bagi saya ini satu nikmat saya. Maksudnya maka itu tidak ada rasa penat, capek atau bosan. Karena ini kunci-kunci yang membawa saya ke surga. So, mengapa saya urus ini? Dan saya pun dah yakin apa yang Allah beri pada saya ini titipan. Maksudnya bagaimana kita belanjakan uang yang kita dapat, bagaimana yang mau mengajak masyarakat untuk sama-sama melakukan kebaikan. So, maka itu Bu Dewi ya, saya selalu ingat pesan saya, sentiasa melakukan perkara yang baik, jadi orang yang baik. Bila kamu jadi orang yang baik, kamu akan berjumpa dengan orang yang baik. Betul. Berkawan dengan sahabat-sahabat yang baik. Berniaga dengan orang yang berniaga yang baik. Dan menjabat anak-anak dan istri yang baik-baik. Yang penting yang diajarkan, kamu perlu jadi baik dulu. Makanya jangan kita mau dapat kawan yang baik, saudara yang baik, tapi kita sendiri tak baik. Makanya usahakan untuk ini perlu latihan apa Dewi. Itu agar tu melatih nafsu ni, itu yang paling susah nak dijaga. Allah SWT. Jadi dari awal sampai akhir yang selalu disampaikan oleh Pak Haji bahwa jadilah kita diri yang baik, manfaatkan umur dan waktu kita itu untuk bermanfaat bagi orang lain, sehingga keikhlasan itu akan tumbuh senantiasa dalam menjalani kegiatan sehari-hari, terutama ketika kita bersedekah, beramal, begitu ya sahabat Al-Amal. Ya, begitu banyak pertanyaan yang sudah diberikan sama Pak Haji ya. Terima kasih sekali Pak Haji telah meluangkan waktu istirahatnya di sini. Dari pagi sampai siang tadi beraktivitas juga dengan santri ya. Tadi kegiatan terakhir saya Dewi tengok tadi juga kelas kafan lagi ya. Ya betul. Jenazah lagi. Kenapa Bu Dewi? Saya pun mengharapkan anak-anak ini, pasal anak-anak ini setiap kata kenapa ikuti kelas tahfidz di sini untuk membahagiakan ibu bapak. So bila saya sudah dapat itu fokus kan membahagiakan ibu bapak saja, membahagiakan ibu bapak bukan sedekah hafalkan Quran, bacaan doa saja. Yang jarang-jarang dilakukan bila ibu bapak meninggal dunia. Ini pengalaman saya sudah jenazah ini sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Makanya saya melihat yang anak-anak memandikan ibu bapak jarang-jarang sekali. Jarang-jarang sekali. Tapi mungkin kurang ilmu atau kadang-kadang bila mandi jenazah tuh kan banyak tengok cerita hantu kan. Betul. Rasanya ada nanti gitu. Makanya itu sangat bagi saya
itu perlu disampaikan anak-anak dan kita pahamkan amalan orang meninggal dunia terputus. Satu daripada amalan yang kekal, amalan anak yang soleh, anak yang soleha. Selain kamu mandikan ibu bapa kamu doain bapak kamu, sedekah kamu, dapat pahalanya. Tapi mandi jenazah nih bagi saya, untuk yang punya humble punya penjelasan ya. Bagi mandi anak, mandi yang soleh, yang mandi anak yang memandikan ibu bapa itu anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Itulah sentuhan yang terakhir untuk anak-anak membersihkan, berbakti lah ya. Terakhir. Dan itulah sentuhan terakhir untuk kita membelai ibu bapak kita dengan penuh kasih sayang. Insya Allah semoga kita diberikan kesempatan yang demikian. Sahabat Al-Amal, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pesannya yang bisa saya ambil tadi ya Pak Haji ya, jadilah orang yang ikhlas supaya langkah kita itu ringan kemana saja. Lalu kemudian bersikaplah baik, insya Allah nanti kita akan diberi lingkungan yang baik, sahabat yang baik, tentunya nanti akan mendapatkan rezeki yang baik pula, begitu. Terima kasih Pak Haji atas waktu yang telah diberikan, dan semoga sahabat Al-Amal ini bisa menjadi motivasi kita, inspirasi kita untuk aktivitas kita ke depannya. Selalu semangat sahabat Al-Amal dimanapun berada. Ada pantun yang mau saya sampaikan ya. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali ada melati. Kami mohon maaf atas kata-kata yang salah. Semoga podcast ini bisa mengena di hati. Amin. Saya Dewi Rosanti dan Pak Haji Roslan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.